Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sehingga sampai pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis. 1. Persembahan pembelian tanah untuk persiapan rumah pendeta emeritus. Sehubungan dengan pembelian tanah untuk rumah pendeta emeritus, majelis mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi membantu pendanaan tersebut dengan mempersembahkan pada kotak yang telah disediakan di depan mimbar atau ditransfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo dengan diberi keterangan untuk pembelian tanah. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. 2. Pemberkatan nikah. Saudara-saudari yang akan mendapatkan pemberkatan nikah dan peneguhan perkawinannya adalah Pendeta Arditulus Arianto SSI, putra Ibu Sujinem Sukri, warga GKJ Sari Mulyo wilayah 2, dengan saudari Stefani Dian Prasetyowati, putri keluarga Bapak Ibu Kristanto Agung Prasetyo, warga GKJ Bulu Sukoharjo. Kebaktian peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKJ Bulu Sukoharjo. 3. Cuti pendeta. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa mulai hari Rabu tanggal 8 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 November 2023, Pendeta Arditulus Arianto SSI mengambil cuti. Mohon perhatian warga jemaat. 4. Warga baru. Majelis telah menerima surat lulusan pindah atau atestasi dari Majelis GKSBS Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Jambi bagi saudari Sispia Marti Vanilova yang tinggal di Jalan Popongan 1, Sinduadi, Melati, Sleman, masuk wilayah 6. Jika hadir dalam ibadah ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. 5. Pasar murah. Dalam rangka memperingati Hari Natal tahun 2023, Komisi Pikomas akan mengadakan pasar murah yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman gedung Gereja GKJ Sari Mulyo. Untuk kelancaran acara tersebut, Komisi Pikomas mohon bantuan dari segenap warga jemaat berupa kebutuhan pokok yaitu beras, gula pasir, mie instan, dan teh, juga pakaian pantas pakai. Adapun cara penyerahannya dapat diserahkan melalui kantor gereja atau akan diambil Komisi Pikomas paling lambat pada tanggal 17 Desember 2023. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. 6. Sidang Majelis Gereja. Sidang Majelis Gereja akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Pelayan firman. Yang melayankan firman pada kebaktian ini adalah Ibu Pendeta Esti Widyastuti STH Emin, Pendeta Jemaat GKJ Pakem. Demikianlah berita Majelis GKJ Sari Mulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, fokus pada kehendak Tuhan merupakan proses melihat, proses mendengar, dan juga merasakan.
Maka mari bersama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah, hanya Tuhan, hanya Yesus yang merupakan penyelamat dalam hidup kita. Mari bersama kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan kita. Mari katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur dan pelindung kami Tuhan. Pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan, penghibur dan pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudaraku yang terkasih, ibadah Minggu kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
selamat datang di ibadah kita di GKJ Sari Mulyo. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa melihat ada sukacita yang melimpah dalam sore hari ini. Maka mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membagikan sukacita kita kepada saudara di sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya. Sambil kami saling menyapa dan juga memberikan salam damai. Dan sambil kita memujikan, bersukacitalah selalu. Berikan senyum yang termanis dan terbaik untuk saudara kita. Bersukacitalah, bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan dan kiri, lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dengan damai, hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Baik saudara, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang amat baik? Boleh lambaikan tangannya? Boleh kasih tepuk ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari bersama kita memujikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama. Mari kita pujikan namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara angkat jempolnya, katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari kembali masuk ke gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama. Puji dia dan tiuplah sangkakala, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Mari kembali angkat jempolnya, kita katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan, kita katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
Mari dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, Daniel pasal 9 ayat yang ketiga sampai 4 tertulis demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku mohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintahku. Jemaat yang terkasih, dalam ayat yang barusan kita terima, mengingatkan kita akan segala dosa dan kesalahan kita yang sangat amat tidak terhitung dalam kehidupan kita. Maka mari saya mengajak kita bersama untuk datang, untuk menundukkan kepala kita, menjamkan mata kita. Kita katakan bahwa Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Dan mari saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, menundukkan kepala kami, merendahkan diri kami Tuhan, untuk membawa setiap dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan Engkau selalu ada di samping kami, Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau tahu apa yang kami katakan. Maka ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Perbaruilah diri kami. Ubah kami menjadi bejana-Mu Tuhan, bentuk seperti anak-anak-Mu yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan aku mau menjadi seperti-Mu. Aku mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan. Mau seperti-Mu Yesus, mau menjadi bejana yang Kau bentuk seperti yang Kau mau Tuhan. Segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dengan kesungguhan hati kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu,
mau menjadi alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai dengan. Mari katakan, aku mau menjadi seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanmu, memuliakan nama-Mu. Kami mau menjadi alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima berita anugerah dari Tuhan kita yang terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai keempat. Yang demikian sabda Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuhan Allah juga memberikan kita petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Marilah saat ini saudara, kita menyiapkan hati kita untuk bersama akan menerima firman Tuhan. Maka mari kita kembali datang menghadap Tuhan dan katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup bagimu Tuhan.
selama-lamanya sampai akhir kehidupan kita. Maka mari kita bersama menyatakan, ku mau hidup bagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita memejamkan mata kita, dengan kesungguhan hati kita nyatakan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Bersehati kita naikkan doa kita sebelum kita mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, perjumpaan yang indah di sore ini untuk terus belajar lekat dalam kehidupan bersamamu. Mendengar Engkau menyapa kami di dalam sabdamu. Sebab sabda itu adalah dilah, menjadi terang yang menolong kami mampu melihat jalan mana yang harus kami tuju, yang tentu seturut kehendak-Mu. Kami berserah dalam segala keterbatasan untuk bisa memahami dan mengerti firman-Mu. Engkau yang menolong dalam Roh-Mu yang kudus yang tercurah, baik bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menceritakan kebenaran firman-Mu dan setiap dari kami. Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan, untuk merasakan, untuk memahami, dan kemudian mau menghidupi di dalam laku setiap hari. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita akan mendengar sabda Tuhan dari bagian Injil Matius. Mari kita membuka dari Matius pasal 23. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pada pasalnya yang ke-23 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Perikop ini berbicara mengenai Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin.
Selamat sore. Ya, ada senyum dan sukacita? Ada. Saya boleh nggak ya jalan-jalan ke sini ya? Oh boleh ya. Ya kayaknya enak jalan-jalan bisa ngeliat gitu ya. Berarti boleh pinjam mic-nya. Kalau orang bilang sekian purnama tidak berjumpa. Jadi cukup lama tidak ada bersama di sini, tapi selalu melihat, oh Gereja Sari Mulyo gitu ya. Saya dari lereng Gunung Merapi. Cukup lancar perjalanan dari lereng gunung menuju ke kota. Dan hal yang terasa sekali adalah sekarang menjadi cukup panas. Pak Elia merasakan panas, tapi hatinya panas juga enggak Pak? Oh enggak, pikirannya Pak? Oh tenang aja. Hari ini semuanya baik-baik saja. Oke, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah merasakan firman Tuhan. Dan kita mau belajar temanya itu hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Saya baca berulang kali. Tadi pagi saya khotbah di GKJ Pakem, di tempat saya ada bersama. Jam 7 lalu jam 9, temanya juga sama. Hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Lalu saya mikir-mikir itu, kalau begitu ada ya hidup yang tidak seperti Tuhan kehendaki? Ada enggak hidup yang tidak seperti Tuhan kehendaki? Ada enggak saudara? Ada tidak? Ada. Nana, ada Nana ya? Ya saya apalnya Nana ya. Mbak Nana, adakah hidup yang tidak seperti dikehendaki Tuhan? Oh baru ke belakang. Oh ya, ya yang jadi WL-nya aja deh. Berarti apakah ada hidup yang tidak seperti Tuhan kehendaki? Oke, lalu yang seperti apa? Perbuatan-perbuatan yang buruk yang merugikan orang lain, contohnya apa ya? Waduh. Oke, berbohong, berarti tidak jujur gitu ya. Ada lagi? Hidup yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Wah ini Nana sudah terbit ini. Ada tidak Nana hidup yang tidak dikehendaki Tuhan? Seperti yang Tuhan tidak kehendaki, Tuhan tidak mau gitu. Ada ya? Tadi katanya ada gitu. Kamu setuju enggak? Ada? Ada. Nah saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12, kita mau belajar tentang hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Saya jadi teringat, benar tadi kata WL-nya, ada hidup yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Contohnya tadi bohong, gak jujur. Dan itu terjadi dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar bersama. Narasi yang diceritakan di Injil Matius tadi. Bagaimana kemudian ada sebuah kritik sosial yang Tuhan Yesus katakan dalam dialog. Itu adalah bagian Yesus ketika ada di bait Allah, ketika ia sedang mengajar. Dan teks yang kita baca menjadi hal yang cukup penting menurut saya dalam konteks perjanjian baru. Ia ada bersama orang banyak. Di antara orang banyak itu ada beberapa di antaranya murid Yesus. Dan Yesus mengatakan, kau dengarkan, ikuti tuh ajarannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi jangan ikuti perbuatannya. Ini berarti sudah ada indikasi. Yang diomongin tuh bagus, yang diajarkan sesuatu yang indah. Tetapi sayangnya tidak ada 3P kalau saya bilang. Tidak ada kesatuan pikiran, perasaan dan perbuatan. Karena Yesus sendiri menegur dengan cukup jelas, dengan tegas. Dengarkan ajarannya tapi jangan ikuti apa yang dia lakukan. Ajarannya itu tentang Taurat atau kitab Musa, Pentatuah. Adakah yang tahu kitab Musa itu yang kayak gimana sih? Sering mendengar
Pengajaran Taurat, kitab Musa itu kira-kira yang kayak apa? Apakah sesuatu yang persis dalam satu kitab Alkitab yang kita punya? Ya? Apa yang disebut kitab Musa, saudara? Ada yang bisa membantu saya? Ada kakak ibu kalau belajari anak-anak ya. Kakak ibu itu apa sih? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Isinya apa? Taurat, pengajaran yang menolong kehidupan umat untuk seturut kehendak Tuhan, dan itu bagus. Maka dikatakan mereka menduduki kursi Musa dan mengajarkan tentang pengajaran itu. Yang tentu pengajarannya mengarahkan pada hal yang baik. Tetapi sayangnya apa yang diajarkan kok ya tidak seperti yang dilakukan. Saya jadi ingat ada sebuah dialog. Ini ceritanya sederhana saja karena di desa di tempat saya tinggal itu banyak pohon-pohon. Di sini juga saya masih menemukan banyak pohon. Kenal ya namanya pohon kelapa atau wit klopo, pasti kenal. Pohon bayam atau wit bayam pasti tahu. Setinggi-tingginya pohon bayam, wit bayam, apakah ada yang bisa menandingi tingginya pohon kelapa? Enggak ada, benar ya? Wit kelapa ki wis batangnya udah keker gitu ya. Gede, maksudnya daripada batang bayam menjulang tinggi gitu. Lalu kalau angin sepoi-sepoi berhembus, suara dahannya itu kayak kresek-kresek karena saling bersentuhan bergesekan. Wit bayam sangat kecil menimbulkan bunyi ketika ada angin sepoi-sepoi kemudian menghampirinya. Nah ceritanya wit bayam sama wit klopo ini ada dalam satu tempat yang tidak terlalu jauh. Wit klopo itu atau pohon kelapa ini selalu ngomong sendiri, nggak tahu ngomongnya tuh apa gitu ya. Sampai didengar oleh pohon bayam. Yang ada dalam pendengaran pohon bayam itu wit klopo atau pohon kelapa bilang begini. Yam, bayam kan ya, sebutlah yam gitu. Yam, aku tuh kasihan sama kamu. Bayam cuma diem. Mungkin kalau manusia dia cengenges guyu gitu ya. Kamu itu loh cuma montak mantuk, cuma gelang-geleng. Kamu tuh dengar gak toh kalau Tuhan lagi ngajar sesuatu sama kamu? Ketoknya enggak ya Yam ya? Wong jarakmu dari ketinggian itu sangat jauh. Yam, lihat aku katanya. Badanku gede, kekar, dan aku tuh paling dekat sama Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ajarkan langsung dapat aku dengar. Ketoknya nanti sing masuk kerajaan surga, wah katanya gitu. Dia menggambarkan begitu, menempatkan dirinya seperti itu, aku dulu gitu. Nah si bayam itu awal-awalnya ya tenang-tenang aja dia dengerin gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia juga, aduh ini kok ya ngomongnya gak rampung-rampung ya. Kayak Bu Esti ini ngomongnya gak rampung-rampung ini gitu. Lalu dia bilang sama pohon kelapa, kelapa, klopo, aku tuh loh sakjane mau diem aja. Tapi karena aku tresno sama kamu, aku mencintai kamu, aku harus bilang sesuatu sama kamu. Aku mau ngomong deh Po, jane aku tuh kasihan sama kamu. Wih kaget kan klopo ya. Dia sudah bilangin bayam kayak gitu, tiba-tiba bayam bilang dia kasihan sama wit klopo, pohon kelapa. Kenapa kamu mengasihani aku? Bukankah aku punya tubuh yang kuat dan menjulang tinggi, indah sekali. Tapi coba, kalau aku perhatikan, orang yang menghampirimu itu membawa sebuah alat yang mengerikan. Saudara, kalau seseorang mau naik ke pohon kelapa untuk ngambil buahnya, apa yang dia bawa sebagai senjata alatnya? Parang katakan begitu ya. Lihat itu, tubuhmu benar-benar disakiti, cetas, gak hanya satu bagian toh, berapa bagian tuh. Kalau pohonnya tinggi maka beberapa bagian akan dilukai, dibuat
untuk jalan kakinya sampai ke atas. Dan sampai di atas, alat itu masih dia bawa coba. Dan apa yang terjadi, aku tuh ngeliat sambil ndegek-ndegek gini. Tangannya yang gede itu megang buahmu. Kamu dipelintir-pelintir. Tapi nek ndak bisa dipelintir, alatnya tadi dikeluarin lagi. Dan lagi dipakai cedas. Lepas, dia jatuhkan buahmu. Suaranya itu loh bikin hatiku sakit gitu katanya. Suaranya gimana saudara kira-kira dari atas ke bawah? Bok gitu kan, bok gitu. Dan tiba-tiba ada orang juga yang menanti buahmu, membawa buahmu. Di situ jebulannya juga disiapkan alat lain yang juga tajam. Untuk melatok itu loh, untuk membuka itu loh, linggis mungkin ya. Dan ditaruhlah buahmu di atasnya. Ceprat, kerak, kerak, kerak gitu kan. Dikuliti toh ya saudara ya. Kalau yang belum tahu ini sambil tak ceritani nih. Nanti kalau sudah tinggal buletannya, tempurungnya ketok itu, tak cukup di situ. Kamu dibawa juga. Yang bawa itu mending po. Ibu-ibu sing rada halus kae lho po. Tapi juga dibawain gaman lagi. Dipecah coba. Cedak gitu. Airnya ditaruh di wadah. Jur kamu lagi-lagi disakiti, dicungkel-cungkel. Ya kan, habis dipecah itu dicungkel-cungkel ya. Lalu dikerok kulitmu, dicuci. Dia itu bawa gaman lagi tuh. Suaranya itu krok, 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 krok. Apa itu kira-kira? Parut coba. Setelah itu jadi sesuatu yang lembut, ditaruh di saringan, dikasih air, diulet-ulet. Ketok sakit juga ya diulet-ulet ya po. Dan keluar airmu yang berwarna putih. Ditaruh di sebuah wadah. Ditumpangki di atas kompor. Baru po aku sadar. Aku juga diambil oleh mereka. Tapi mereka ngambilnya halus loh po. Enggak kayak kamu dengan alatnya yang ngeri. Dipetik pelan-pelan. Nek aku angel dipetik, dia bawa pisau. Tapi pisaunya itu juga lembut dia ngambil aku. Dicuci dan kita dijadikan satu. Orang bilang jadi sayur apa saudara? Hah? Kok kare, kelopo yang ada santannya ditambah bayam tadi apa? Bobor kelopo, bobor bayam ya kan? Maka yang kemudian muncul namanya bobor bayam, tenarnya adalah bobor bayam. Coba po, kan aku bahagia po, namaku disebut gitu ya. Klopo sambil mantuk-mantuk, nampaknya dia lalu sadar. Oh iya ya, aku tuh enggak boleh jadi orang yang tinggi hati ya, jebulane. Kalau kamu merasa paling pertama mendengar firman Tuhan, yo didengar dengan baik, dirasake. Mosok Gusti Tuhan ngajarin kamu jadi orang yang congkak enggak kan? Tapi rendah hati, humble gitu. Keren sih bayam ngandani klopo. Neng, po, lagi-lagi aku minta maaf ya. Aku harus bilang gini, supaya kita bertumbuh bersama dalam Tuhan. Karena aku mencintai dan mengasihimu. Singkat cerita saudara, nanti kalau saya cerita bisa panjang lebar. Bahwa itu juga yang terjadi dalam sebuah dialog yang saya bayangkan dalam narasi Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Bagaimana Yesus mengajarkan kesatuan 3P, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Kalau anak muda sering mengatakan 3H, head, heart, dan hand. Menjadi simbol gerakan hidup. Ketika ia merasa lebih dulu mendengar apa yang Tuhan ajarkan, dengarkanlah itu. Rasakanlah itu dan perbuatlah itu seturut kehendak Tuhan. Yang dikritik Tuhan Yesus jelas. Bukan tentang ahli Tauratnya dalam pengajarannya bagus. Tentang kitab Musa yang menolong umat untuk melihat kehidupan dan menghargai kebersamaan. Maka ada 3 pesan teologis yang saya tangkap dalam narasi itu.
pertama mereka diingatkan yang laki-laki selalu diulang tentang kerendahan hati. Rendah hati itu berarti belajar mau mendengar dan mendengarkan orang lain. Fokus hidupnya bukan dirinya, tetapi ia akan belajar melihat kehidupan di sekitarnya. Rendah hati punya kesadaran bahwa dia akan memberikan hidupnya bagi kehidupan di sekitarnya. Dia tidak akan terluka begitu mendalam, mungkin sedikit kecewa iya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Tapi segera dipulihkan. Rendah hati berbeda dengan sikap orang Farisi, ahli Taurat. Yang kemudian dia bangga dengan juntai jubahnya. Dia bangga dengan tali-tali pengikat dalam jubah itu. Dia bangga dengan kursi Musa sebagai simbol kedudukan. Tetapi sayang dia arogan. Dia hanya pandai memerintah, tetapi menyentuh hati tidak sama sekali dilakukan. Hanya maunya menuntut orang melakukan tanggung jawab hidup, tetapi dirinya sendiri tidak dia ajari untuk bertanggung jawab dalam hidup. Itu sangat kontras dengan pengajaran Tuhan tentang rendah hati. Rendah hati berarti di ayat 11 sampai 12 itu dikatakan, dia tidak meninggikan dirinya. Dia tidak selalu ingin dianggap yang utama dan pertama. Tetapi dia ingin untuk menceritakan cinta kasih. Dan dilakukan dalam sebuah realitas hidup. Sehingga orang akan merasakan dampak dari kehidupannya. Lalu pesan yang kedua. Pesan teologisnya adalah kerendahan hati itu harus dibarengi dengan keterbukaan. Untuk saling memandang, berarti di situ ada penghargaan. Tidak arogan, tidak merasa dirinya yang paling utama. Sebagai pemimpin, kalaupun pemimpin kemudian pemimpin dalam komunitas umat atau dalam lingkungan pekerjaan atau sosial yang lain, maka dia benar-benar harus melihat konteks kepemimpinannya, belajar ada menjadi bagian yang hidup. Tapi pemimpin menurut saya juga pemimpin buat diri kita sendiri. Minimal kita memimpin hidup kita. Bagaimana kita bilang sama diri kita, Esti, belajar ya rendah hati. Belajar ya membangun hidupmu dengan baik. Kamu tidak pernah bisa hidup sendiri, tapi butuh orang lain. Maka yang kedua, membangun relasi sosial dalam kehidupan kepemimpinan. Yang berarti dia akan belajar menjadi orang yang terbuka dalam keberagaman, mengerti, memahami, dan tidak memaksakan diri, tapi mendengarkan. Dan yang ketiga, saudara, cinta kasih menjadi pesan kehidupan. Semua yang dilakukan itu balutannya adalah cinta kasih. Cinta kasih itu sangat kompleks, bicara tentang banyak hal. Mewadahi banyak hal yang kita lakukan. Dan ketika itu menjadi dasar kehidupan, maka sejatinya saya kira itulah yang dimaksudkan dengan pengajaran yang Tuhan kehendaki. Dan Yesus menjadi sebuah keteladanan yang disebutkan sebagai rabi. Rabi itu guru. Menjadi guru yang digugulan ditiru. Menjadi guru yang ada dalam kesatuan pikiran, perasaan, dan perbuatan. Ketika ia bilang tentang cinta kasih, apakah dia tidak melakukannya? Dia melakukannya. Dia menjadi simbol yang hidup. Bahkan dia memberikan dirinya sebagai jawaban cinta kasih. Ini menjadi inspirasi untuk hidup saya dan saudara. Apa yang Tuhan kehendaki? Hidup macam apa yang Tuhan mau atas hidupku ya? Tentu adalah hidup yang mengarahkan diri pada cinta kasih-Nya. Dalam kerendahan hati, dalam keterbukaan untuk membagi dan memberi diri, yang tidak merasa dirinya paling utama, yang selalu harus didengar, yang selalu harus dilihat gitu. Atau yang merasa, nih aku nih paling pertama nih tersentuh oleh kuasa kasih Tuhan. Gak juga kalau tidak ada tindakan atau gerakan hidup yang nyata. Saya yakin kita semua pasti punya semangat untuk melakukan sebuah kehidupan yang penuh cinta dan kasih.
dan kita punya Tuhan yang selalu menolong. Maka lakukan itu menjadi gerakan hidup dimanapun kita ada dan Tuhan tempatkan. Tadi sebagai pribadi, sebagai sebuah kebersamaan, entah itu di gereja, di rumah kita masing-masing, dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, atau dalam pekerjaan yang kita tekuni. Kuncinya adalah mengarahkan hidup pada Tuhan dan melihat kehidupan sesama. Tuhan mengasihi kita ya. Oke, apakah kita masih ingat dengan lagunya? Sederhana saja. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Bisa? Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Kita nyanyikan itu ya. Oh, enggak ada yang ngiringi. Oh, berarti harus dibantu oleh WL dan ya pemimpin pujian lainnya. Kita mau nyanyikan itu, lalu kita ada dalam saat teduh dan saya memimpin kembali di dalam doa. Rukun cinta satu sama lain. Silakan saudara ketika nyanyikan itu dengan melihat kanan kirinya, memberikan senyum yang terbaik buat saudara di sekitar kita. Rukun cinta. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saudaraku, mari kita ada dalam keteduhan hati, kembali kita menguntai segenap rasa syukur, kita naikkan doa-doa kita. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar sapaan-Mu dalam firman, menolong kami dan mengingatkan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Mewujud nyatakan cinta kasih dalam realitas hidup yang sungguh kami pahami dan kami gerakkan menjadi kehidupan yang nyata. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, keluarga kami di GKJ Sarimulyo ini menjadi kesatuan kehidupan yang menceritakan cinta dan kasih-Mu di antara kesadaran keberagaman yang ada. Tetapi justru keberagaman itu semakin menolong kami, mengingatkan bahwa kami sejatinya tidak pernah bisa hidup sendiri. Kami membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk saling mengisi, melengkapi, mengingatkan, dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami berserah untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang menyertai. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh majelis jemaat, sehingga apa yang menjadi rencana strategi dalam pengembangan hidup di tengah gereja ini dan bersama masyarakat dapat diwujudkan dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, ketika kami dengar
Kami ketahui ada beberapa saudara kami yang tidak bisa hadir bersama di dalam ibadah. Mereka yang karena kondisi fisik semakin terbatas. Kami menyerahkan para adioswa gereja ini. Untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Marjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, juga Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya dalam segala kondisi keterbatasannya, Engkau terus menopang, menjadi sumber kekuatan dalam usia senjanya. Terus berharap hanya pada belas kasih dan cinta Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara yang dalam keadaan sakit juga memasuki masa pemulihan. Untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kami Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bu Margono, Pak Ngatimin, Pak Cahyo Muntadi, Pak Sukendro, Pak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, saudari kami Priskila Ajeng, Pak Repin Sukarsono, Pak Edwin Krusma Yulianto, saudari Andrea Josephine, juga anak kami Nasya Alana, dan mungkin masih ada yang lain yang tidak mampu kami sebut satu persatu. Di dalam kelemahan, ada kekuatan dan cinta Tuhan yang membawa mereka untuk berani berharap dan berserah di antara berbagai upaya yang terus dilakukan. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan dalam setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Baik kami sebagai orang tua ataupun anak-anak. Ajar kami melantunkan harmoni kasih-Mu di antara perbedaan. Untuk belajar mendengarkan, untuk belajar terbuka, dan belajar mendialogkan setiap hal. Sehingga dapat diurai dan kami temukan jalan keluar terbaik. Sebagai orang tua, mampukan kami menemani perjalanan hidup anak-anak, seraya menuturkan cerita cinta kasih-Mu dalam teladan hidup yang kami lakukan. Ajar kami juga untuk punya kesabaran, tanggung jawab dalam pekerjaan kami dengan semangat, sehingga kami dapat mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga. Juga bagi anak-anak kami Tuhan, Engkau menyertai, Engkau meletakkan kehidupan dan masa depan bagi mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Biarlah mereka memiliki ketaatannya pada Tuhan. Kami berserah padamu. Juga untuk hidup kami di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara ini, kami bersyukur menjadi bagian dari kehidupan ini. Mampukan kami berjuang bersama. Secara khusus dalam tahun-tahun politik ini, ajar kami punya hikmat dan bijaksana bersikap. Ajar kami untuk menggunakan hak dalam hidup kami dengan baik dan melakukan tanggung jawab dalam kewajiban kami dengan penuh rasa syukur. Kami percaya apapun yang terjadi tak lepas dari rengkuhan cinta kasih-Mu. Kau menolong para pemimpin negeri ini terus melakukan yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Demikian juga untuk kehidupan kami di alam ini. Semesta Kau cipta sebagai teman hidup yang kadang kami mengabaikannya. Ajar kami merawat dengan cinta kasih, melestarikan, menyeimbangkan, sehingga ada dalam harmoni-Mu yang baik. Selebihnya apapun yang terjadi dalam situasi alam karena bencana yang alami adalah dalam rengkuhan-Mu. Kami berserah dan harapan hidup kami di dalam pertolongan-Mu
dengan berbagai upaya kesiapsiagaan yang juga terus kami lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui pengumpulan persembahan. Persembahan pada ibadah sore hari ini akan diedarkan 2 kantong, yaitu persembahan mingguan, dan bagi yang mempunyai kerinduan untuk persembahan pembelian tanah emeritus, dipersilahkan untuk memasukkan persembahan emeritus, pembelian tanah emeritus dalam kotak yang sudah disediakan di depan. Namun sebelumnya, persembahan ini dilandasi dengan firman Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat 43 yang demikian bunyinya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan memuji Tuhan dengan judul Kecap dan Lihatlah. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kembali kita memujikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarlah musik memuji Tuhan.
memujikan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam Tuhan, dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Engkau memelihara kami, Engkau melimpahkan berkat bagi kami, sehingga kami boleh memenuhi segala kebutuhan kami, baik secara jasmani maupun rohani Bapa. Tuhan, saat ini kami boleh mengucap syukur karena berkat-Mu yang melimpah. Kami hanya bisa mempersembahkan sebagian kecil dari berkat itu. Mari Bapa, sucikan dan kuduskan, agar berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu, khususnya di gereja Sarimulyo Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk para pengelola persembahan itu. Biarlah mereka boleh Kau berikan rasa takut dan bertanggung jawab di dalam membelanjakan menurut anggaran yang telah dianggarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena sore hari ini Bapa, kami boleh disegarkan rohani kami melalui Pendeta Esti Widyastuti Tuhan. Mari Bapa, biarlah apa yang telah kami dengar boleh kami kerjakan, boleh kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Namun Bapa, kuasai hati, pikiran dan perasaan kami, karena kami ingin seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pendeta Esti Widyastuti ke dalam tangan-Mu, baik keluarganya maupun pelayanannya, dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, kita perbaharui iman rasuli kita bersama-sama orang percaya di seluruh bumi. Yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini bersama-sama kita akan undur dari tempat ini dan terus ceritakanlah cinta kasih Tuhan dalam sepenuh hidupmu. Ia menyertai dalam berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore, baik WL, singer ataupun pemusik, setelah ini dapat menghubungi saya atau Mas Daru yang gitaris atau mungkin petugas yang sedang berpelayanan. Baik, Bapak Ibu Saudara, setelah dari gereja ini kita akan bersama melangkah, kita akan bersama kembali ke kehidupan kita masing-masing. Maka mari bersama kita hidup menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah dan mari selalu ingat akan nama Yesus. Mari saya ajak kita untuk bertepuk tangan. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Mari kita pujikan bait yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Mari kita kembali pujikan bait yang ketiga dengan penuh sukacita. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian kepuasan tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat jempolnya. Sebab Tuhan